Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di metode Tamsil, metode pembelajaran cepat, pintar, tata bahasa Arab, praktek, teori, serta praktek kembali. Kali ini kita sudah sampai pada materi ke-10. Kita pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang Asmaul Khomsah dan Af'alul Khomsah. Akan tetapi sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu kitab Al-Akhlaqul Banin sebagai media praktek. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajabaha, maka menjawab ha kepada saudara perempuan siapa Muhammadun Muhammad, haqiqatan dengan senyatanya, ya ukhti, wahai saudara perempuanku, inna abana sesungguhnya bapak kita, itu layang turu tidak melihat siapa bapak kita, tidak melihat ilaina kepada kita. Walakin amata alamina, dan tetapi apakah tidak tahu siapa kamu perempuan satu, annallaha sesungguhnya Allah itu huwa Allah itu alladzi dat silahnya alladzi yang duru yang melihat siapa alladzi ilaina kepada kita. Kenapa kita membahas tentang Asmaul Khamsah? Seperti kita lihat ada kata-kata abana, ini belum sempat kita jelaskan tentang bagaimana i'rabnya. Lalu pada materi sebelumnya kita juga ada menemukan kata-kata abuna, ada kata-kata abana, ada kata-kata akhi, ini juga belum sempat kita jelaskan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang Asmaul Khamsah. Apa itu sebenarnya Asmaul Khamsah? Asmaul Khamsah sebenarnya adalah 5 kalimah yang dikelompokkan menjadi satu karena mempunyai perlakuan khusus. 5 kalimah tersebut adalah abun, ahun, hamun, famun, dan zu. Kalimah 5 ini kalau dia masih sendiri maka dia masih dinamakan isim mufrad. Perlakuan dalam i'rabnya, perubahan huruf akhirnya itu masih sama persis seperti isim mufrad, yaitu rofa menggunakan dhammah, kalau nasab dia cirinya menggunakan fathah, sedangkan kalau jar dia menggunakan kasroh. Jika lafal-lafal yang 5 ini dia dimudhofkan, maka dia sudah menjadi Asmaul Khamsah namanya. Asmaul Khamsah tidak lagi i'rabnya menggunakan harokat, akan tetapi dia sudah menggunakan huruf, yaitu rofa menggunakan wawu, nasab nanti menggunakan alif, dan jar dia menggunakan ya. Karena syaratnya dimudhofkan, maka lafal abun, ahun, hamun, famun, dan lu ini bisa jadi Asmaul Khamsah juga karena dimudhofkan. Kalimah yang menjadi mudhof ilaihnya boleh berupa isim dhohir, boleh berupa isim dhamir atau kata ganti. Kalau isim dhohir misalkan ada kata-kata Abu Zaidin, itu juga termasuk Asmaul Khamsah. Atau Abu Abdillah, itu juga termasuk Asmaul Khamsah. Begitu juga lafal akhu. Kalau ini dimudhofkan dengan kalimah apapun di belakangnya, maka dia termasuk Asmaul Khamsah. Begitu juga lafal hamun, begitu juga lafal famun, yang kalau dimudhofkan bisa jadi Asmaul Khamsah ini dengan syarat mimnya hilang. Jadi tidak ada mimnya. Ketika mimnya hilang ini baru dia bisa menjadi Asmaul Khamsah. Akan tetapi kalau mimnya diikutkan, dia tidak bisa menjadi Asmaul Khamsah. Artinya dia tidak bisa rofa menggunakan wawu, nasabnya menggunakan alif, dan ketika i'rab jar dia menggunakan ya. Saya contohkan di sini lafal nasoro abuka. Lafal abuka itu i'rabnya rofa karena jadi fa'il, seperti sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya, di mana ada lafal yang menjadi fa'il, maka dia i'rabnya pasti rofa. Akan tetapi karena abuka ini Asmaul Khamsah, maka ciri rofanya bukan lagi dhammah, akan tetapi berubah menjadi wawunya ini. Lalu yang i'rabnya nasab, kita lihat di sini berubah
menjadi alif, yaitu abaka, akhoka, hamaka, faka, dan zamalin. Zanya, zunya ini artinya orang yang mempunyai. Contohnya lafal nasoro zaitun abaka. Nasoro telah menolong siapa? Zaitun, Zaid menolong abaka kepada bapakmu. Apakah ini jadi objek, maka i'rabnya nasab. Karena lafal apakah ini asmaul khamsah, maka ciri nasabnya menggunakan alif. Lalu untuk yang jar, ini cirinya menggunakan ya. Langsung saja kepada contohnya. Contohnya yaitu lafal nazara zaitun ila abika. Nazara telah melihat siapa Zaitun, Zaid ila abika kepada bapakmu. Lafal abika ini i'rabnya jar. Kenapa i'rabnya jar? Karena dijarkan. Jadi majrurnya ila, huruf jar. Maka abika i'rabnya jar. Ciri jarnya menggunakan ya. Kenapa ciri jarnya menggunakan ya? Karena dia asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini memang syaratnya harus dimudhofkan atau dibuat susunan idhofah. Akan tetapi, walaupun dimudhofkan, dia tidak bisa dikatakan lagi asmaul khamsah jika mudhofnya itu kepada ya mutakalim. Apa itu ya mutakalim? Ya mutakalim adalah ya yang mempunyai arti saya. Misalkan ada kata-kata abi, maka abi ini itu tidak lagi dikatakan asmaul khamsah. Walaupun dimudhofkan, akan tetapi karena dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka tidak lagi bisa dikatakan asmaul khamsah. Jadi i'rab rofa'nya tidak lagi menggunakan wawu, nasab tidak lagi menggunakan alif, dan jarnya tidak lagi menggunakan ya. Akan tetapi ciri jarnya dikira-kirakan. Besok akan kita membahas tentang i'rab yang dikira-kirakan atau i'rab yang takdiron atau yang muqaddar. Lalu kita juga ada istilah satu lagi yaitu af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah sebagaimana kata-katanya adalah beberapa fi'il yang jumlahnya 5. Apa saja itu 5? Yaitu sebenarnya adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan syai'. Syai'-nya itu yang berupa wawu dhamir jamak atau berupa alif dhamir tasniyah atau ya dhamir wahdah muannasah mukhatabah. Ini dikatakan af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah? Ya, karena kalau kita total, kita hitung dalam tasrifnya fi'il mudhari, maka yang bertemu dengan syai' itu jumlahnya sebenarnya ada 7. Di sini yamna'ani, yamna'una, tamna'ani, tamna'ani, tamna'una, tamna'ina, tamna'ani. Jadi kalau kita kelompokkan jumlahnya ini yang bertemu dengan syai'. Karena di sini ada yang sama, yaitu tamna'ani dan tamna'ani ini sama lafalnya, tapi artinya berbeda. Kalau tamna'ani yang pertama itu artinya sedang mencegah siapa dia perempuan satu. Yang kedua adalah telah mencegah siapa kamu laki-laki dua. Bedanya kamu sama dia. Lalu ada kata-kata tamna'ani juga. Tamna'ani yang ketiga ini mempunyai arti kamu perempuan dua. Maka karena ini 3 sama, cukup disebutkan 1, anggap saja ini dihapus dan ini dihapus. Maka total yang tersisa itu jumlahnya 5, yaitu tiap fi'il yang bertemu alif, dhamir tasniyah, wawu, dhamir jamak, dan ya wahdah muannasah mukhatabah. Maka ini dinamakan af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini kalau i'rab rafa seperti telah kita bahas, rafa'nya menggunakan nun, ciri-cirinya. Ingat ya, yang namanya af'alul khamsah adalah fi'il, bukan isim. Kalau i'rabnya nasab, maka ciri nasabnya menggunakan menghilangkan nun. Ini nunnya hilang. Ini sudah kita bahas ya pada sesi sebelumnya. Kalau i'rabnya jazm juga cirinya menggunakan menghilangkan nun. Ini khusus af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang bertemu dengan syai'. Jadi kalau i'rabnya rafa
af'alul khamsah itu menggunakan nun, ciri-cirinya ini nunnya masih ada semua, i'rabnya rafa. Ini fi'il mudhari yang i'rabnya rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Karena tidak ada amil nasib maupun amil jazim. Karena tidak ada ngamil nasib dan amil jazim, maka ini fi'il mudhari pasti i'rabnya rafa. Nah, kalau tidak bertemu dengan apapun di belakangnya, maka dia ciri i'rab rafa'nya menggunakan dhammah. Akan tetapi yang af'alul khamsah ini, yaitu yang bertemu dengan syai', ciri rafa'nya menggunakan nun. Yang i'rabnya nasab, yaitu ketika dimasuki ngamil nasib, maka ciri nasabnya jika tidak bertemu dengan syai', dia memakai fathah. Akan tetapi jika bertemu dengan syai' atau yang termasuk af'alul khamsah, dia cirinya menggunakan menghilangkan nunnya atau hasfun nun. Sedangkan yang jazm, yang tidak bertemu dengan syai', ciri jazmnya menggunakan sukun. Sedangkan yang bertemu dengan syai', ciri jazmnya juga dengan menghilangkan nun. Oke, ini saja pembahasan kita tentang af'alul khamsah dan af'alul khamsah. Kita lihat pada bacaan kita. Seperti tadi kita telah membahas af'alul khamsah dan asma'ul khamsah. Di sini ada kata-kata ukhti. Ukhti itu lafal ukhtun. Karena ukhtun, maka dia tidak termasuk asmaul khamsah. Karena yang jadi asmaul khamsah itu bukan ukhtun tapi yang akhun. Akan tetapi harus dimudhofkan. Ini ada tanya, maka bukan termasuk asmaul khamsah. Lalu ada kata-kata abana. Ini termasuk asmaul khamsah yang i'rabnya nasab. Kenapa i'rabnya nasab? Karena ada inna. Ini kita jelaskan besok. Tapi yang penting kita sudah tahu sekarang. Kalau lafal abana, karena ini termasuk bagian dari asmaul khamsah, maka lafal abana itu adalah asmaul khamsah yang i'rabnya nasab, ciri nasabnya menggunakan alif. Sedangkan dalam contoh yang lain, misalkan lafal yanzuru, ini adalah fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai', maka karena tidak ada amil nasib dan amil jazim i'rabnya rafa, ciri rafa'nya menggunakan dhammah karena belakangnya tidak ada syai'. Lalu selanjutnya lafal ta'lamina. Lafal ta'lamina ini termasuk af'alul khamsah karena ini termasuk fi'il mudhari yang kebetulan bertemu dengan ya dhamir wahdah muannasah mukhatabah. Maka ini termasuk af'alul khamsah karena fi'il mudhari ini tidak didahului amil nasib atau amil jazim, maka ini pasti i'rabnya rafa, ciri rafa'nya menggunakan nun. Andaikan ini di depannya ada amil nasib kai misalkan, maka bunyinya jadi kai ta'lami. Atau misalkan ada amil jazim lam, maka dia bunyinya juga jadi lam ta'lami. Begitu juga pada pembelajaran kita sebelumnya, yaitu pada materi yang ke-9, kita menemukan kata-kata ukhtuhu ini bukan termasuk asmaul khamsah. Lalu sebenarnya yang termasuk asmaul khamsah harusnya lafal akhun. Akan tetapi karena akhun ini dimudhofkan ke ya mutakallim, ini di belakang ya yang artinya saya, wahai saudara laki-lakiku, maka akhi ini tidak lagi menjadi bagian dari asmaul khamsah. Karena asmaul khamsah itu harus dimudhofkan kepada apapun, akan tetapi harus bukan ya mutakallim. Nah, beda dengan lafal abana. Abana ini termasuk asmaul khamsah karena lafal abun yang dimudhofkan kepada dhamir na atau kata ganti na, yaitu kita. Begitu juga lafal abuna ini juga termasuk asmaul khamsah karena lafal abun yang dimudhofkan kepada dhamir. Mungkin ini saja pembahasan kita. Nantikan pembahasan selanjutnya untuk cara simpel dan mudah memahami nahwu shorof. Silahkan untuk like, subscribe, dan bagikan supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.